Pernah nggak sih kamu penasaran bagaimana sebuah data bisa terkirim dengan sangat akurat dari satu komputer ke komputer lain di seluruh dunia? Di video ini, aku akan mengajak kamu memahami networking model yang menjadi fondasi utama di balik kecanggihan internet saat ini. Ya udah deh, langsung aja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi Cisco Switching di modul 3, Networking Model. Di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengenalan networking model. Lalu yang kedua, pengenalan OSI model. Lalu yang ketiga, pengenalan TCP/IP model. Dan yang keempat, encapsulation and decapsulation. Yaudah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah kerangka kerja arsitektural berlapis atau layered framework yang mendefinisikan standar aturan, protokol, dan fungsi yang terjadi dalam proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain di dalam jaringan. Tanpa adanya model standar ini, industri komputer di masa lalu sangat berantakan karena setiap vendor seperti IBM, Apple, atau Microsoft membuat aturan jaringan mereka sendiri yang bersifat tertutup atau proprietari. Sehingga komputer IBM tidak akan pernah bisa bertukar data dengan komputer Apple. Dengan mengadopsi model berlapis, seluruh proses komunikasi yang kompleks, mulai dari aplikasi tempat pengguna mengetik pesan, enkripsi data, penentuan rute oleh router, hingga konversi data menjadi sinyal listrik yang mengalir di kabel, dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi dan mudah dikelola. Di era modern terdapat dua model jaringan yang menjadi acuan utama di dunia IT, yaitu OSI atau Open System Interconnection Reference Model dengan 7 lapisannya dan TCP/IP model dengan 4 atau 5 lapisannya. Meskipun OSI model saat ini hanya digunakan sebagai panduan teori dan edukasi, TCP/IP model adalah model praktis yang secara nyata menggerakkan seluruh jaringan internet di dunia saat ini. Pendekatan berlapis ini memberikan keuntungan yang luar biasa bagi para teknisi jaringan dan pengembang perangkat lunak. Jika terjadi masalah jaringan, misalnya kabel putus, mereka tahu masalahnya ada di physical layer atau lapisan fisik dan tidak perlu membuang waktu untuk memeriksa kode aplikasi di lapisan atas. Dan selanjutnya, aku akan membahas pengenalan OSI model. OSI model adalah sebuah kerangka kerja konseptual berwujud 7 lapisan atau layer standar yang mendefinisikan bagaimana pesan dan informasi ditransmisikan dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya di dalam jaringan. Diciptakan oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization pada tahun 1984. Model ini lahir sebagai solusi atas masalah ketidakcocokan atau incompatibility antar vendor perangkat keras masa lalu yang memiliki protokol eksklusif mereka sendiri. Dengan memecah proses komunikasi jaringan yang sangat rumit menjadi 7 lapisan yang terisolasi, OSI model memberikan standar terbuka atau open standard yang memungkinkan perangkat dari vendor berbeda seperti Cisco, Juniper, atau MikroTik yang dapat saling berkomunikasi dengan lancar tanpa hambatan arsitektur. Meskipun dalam implementasi internet modern kita lebih banyak menggunakan model praktis TCP/IP, OSI model tetap menjadi referensi teori yang paling penting bagi para network engineer untuk melakukan analisis dan troubleshooting. Pembagian fungsi yang jelas pada setiap lapisannya memudahkan teknisi untuk mendeteksi letak gangguan secara terstruktur. Sebagai contoh, jika terjadi kegagalan koneksi, teknisi dapat melacak kesalahan, mulai dari komponen fisik seperti kabel yang rusak di layer 1, kesalahan alamat fisik atau MAC address di layer 2, hingga kesalahan konfigurasi perutuan logis atau IP address di layer 3.
tanpa perlu membongkar seluruh kode program pada aplikasi di layer atas. Berikut adalah penjelasan dari 7 layer OSI model, yaitu 1. Layer 7 Application Layer. Fungsinya menjadikan antarmuka utama yang berinteraksi langsung dengan aplikasi atau software yang digunakan pengguna untuk mengakses jaringan. Protokol atau contohnya yaitu HTTP atau HTTPS yaitu web browser. Lalu ada FTP yaitu transfer file, lalu ada SMTP atau IMAP yaitu email, ada juga SSH yaitu remote access. Lalu yang kedua ada layer 6, presentation layer. Fungsinya bertanggung jawab untuk menerjemahkan format data, melakukan kompresi agar ukuran data lebih efisien, serta menangani enkripsi dan dekripsi demi keamanan data. Protokol atau contohnya yaitu SSL atau TLS, ada juga ASCII, ada juga GPEG, ada juga GIF, ada juga MP4. Lalu yang ketiga, layer 5, session layer. Fungsinya mengatur, memelihara, menjaga stabilitas koneksi, dan mengakhiri sesi dialog komunikasi antar aplikasi di kedua perangkat. Protokol atau contohnya ada NetBIOS, RPC, SQL, atau PPTP. Lalu yang keempat, layer 4, transport layer. Fungsinya bertanggung jawab atas pengiriman data ujung ke ujung atau end-to-end, memotong data menjadi bagian-bagian kecil bernama segmen, melakukan kontrol aliran data yaitu flow control, serta memastikan data sampai tanpa kesalahan atau error recovery. Protokol atau contohnya yaitu TCP, andal atau koneksi pasti, dan ada juga UDP, cepat atau tanpa garansi. Lalu yang kelima, layer 3, network layer. Fungsinya menangani pengalamatan logis dan menentukan rute terbaik atau routing untuk mengirimkan data melewati berbagai jaringan berbeda. Pada layer ini, data dibungkus menjadi paket. Perangkat dan protokolnya adalah router, IP address, bisa IPv4 dan IPv6, ICMP, yaitu ping atau traceroute, dan juga ARP. Lalu yang keenam, layer 2, data link layer. Fungsinya memeriksa kesalahan fisik pada pengiriman data, mengatur aliran data berbasis perangkat keras, dan membungkus data menjadi berbentuk frame. Perangkat dan protokolnya yaitu switch layer 2, NIC atau kartu jaringan, MAC address, Ethernet yaitu 802.3, lalu ada juga WiFi 802.11. Lalu yang ketujuh, layer 1, physical layer. Fungsinya mengubah data mentah menjadi bentuk bit biner, angka 0 dan 1, lalu mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal listrik atau sinyal cahaya ataupun sinyal gelombang radio melalui media transmisi fisik. Perangkat dan komponennya yaitu kabel UTP atau LAN, serat optik yaitu fiber optik, hub repeater, dan juga RJ45 konektor. Dan selanjutnya, aku akan menjelaskan pengenalan TCP/IP model. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah rangkaian protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer di dalam jaringan lokal maupun internet global. Berbeda dengan OSI model yang memiliki 7 lapisan teoritis, TCP/IP dirancang sejak awal dengan pendekatan praktis yang awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu DARPA pada era 1970-an. Lalu, model ini menyederhanakan proses komunikasi menjadi 4 atau 5 lapisan fungsional saja. TCP/IP bekerja dengan prinsip independensi media, yang berarti protokol ini tidak peduli apakah data dikirim melalui kabel tembaga, serat optik, atau WiFi. Selama perangkat memahami bahasa TCP, mereka dipastikan bisa saling bertukar informasi. Secara operasional, dua protokol yang menjadi nama dari model ini memegang peran paling krusial dalam perjalanan data. Protokol TCP bertugas di lapisan transport untuk memastikan bahwa data yang dikirim
dipecah menjadi segmen-segmen kecil, dikirim dengan aman dan dirakit kembali di tujuan tanpa ada bagian yang hilang atau connection oriented. Sementara itu, protokol IP bertugas di lapisan internet atau network untuk membungkus segmen tersebut menjadi paket dan memberikan alamat logis tujuan atau IP address agar router dapat mengarahkannya ke rute terbaik. Sinergi inilah yang membuat TCP/IP menjadi arsitektur jaringan yang sangat andal, fleksibel, dan terukur untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari 4 layer TCP/IP model, yaitu yang pertama ada TCP/IP Application Layer. Application Layer adalah lapisan teratas layer 4 dalam model TCP/IP dan layer 7 dalam model OSI yang berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi pengguna dengan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab menyediakan layanan dan protokol yang digunakan langsung oleh aplikasi pengguna untuk berkomunikasi melalui jaringan, seperti web browser, email client, dan aplikasi transfer file. Application layer tidak berjalan pada aplikasi itu sendiri, melainkan menyediakan layanan jaringan yang digunakan oleh aplikasi untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Protokol utama di layer ini termasuk HTTP, HTTPS untuk web, lalu ada juga FTP untuk transfer file, SMTP untuk email, DNS untuk penerjemahan nama domain ke IP address, dan Telnet atau SSH untuk akses jarak jauh. Fungsi utama application layer adalah menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan, mengidentifikasi pemecahan data menjadi paket, pengalamatan transmisi, routing, dan penerimaan di tujuan. Layer ini juga bertanggung jawab untuk manajemen komunikasi data, seperti sinkronisasi, kontrol error, enkripsi atau dekripsi data, dan manajemen sesi. Dalam model TCP/IP, application layer menggabungkan 3 layer teratas OSI, application, presentation, dan session, menjadi satu lapisan yang lebih sederhana dan praktis. Application layer mendukung berbagai layanan seperti VoIP, streaming media, cloud computing, dan transfer file terenkripsi, menjadikannya fondasi utama komunikasi digital modern. Lalu yang kedua, TCP/IP Transport Layer. TCP/IP Transport Layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi ujung ke ujung atau end-to-end antar aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda di dalam jaringan. Tugas utama di lapisan ini adalah menerima data dari application layer, lalu memotong data-data besar tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang disebut segmen, agar lebih mudah ditransmisi melintasi jaringan. Selain melakukan pemotongan data, transport layer bertindak sebagai pengatur lalu lintas atau flow control untuk memastikan perangkat pengirim tidak mengirimkan data lebih cepat daripada kemampuan perangkat penerima dan pemrosesnya, sehingga mencegah terjadinya penumpukan data atau congestion yang bisa merusak efisiensi jaringan. Untuk membedakan berbagai jenis lalu lintas aplikasi yang berjalan secara bersamaan pada satu komputer, misalnya ketika kamu sedang membuka web browser sambil mendengarkan streaming musik, lapisan ini menggunakan mekanisme pengalamatan logis yang disebut port number di dalam ekosistem Cisco. Pemahaman mendalam tentang transport layer sangat penting, karena disinilah ditentukan apakah suatu paket data akan dikirimkan menggunakan protokol TCP yang mengutamakan keandalan dan akurasi data berbasis koneksi, atau menggunakan protokol UDP yang mengutamakan kecepatan tinggi tanpa memperdulikan pemeriksaan kesalahan atau tanpa koreksi. Lalu yang ketiga, TCP/IP Network Layer. TCP/IP Network Layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman paket data melintasi berbagai jaringan komputer yang berbeda agar bisa sampai ke perangkat tujuan dengan tepat. Tugas utama dari lapisan ini adalah menerima segmen data dari transport layer, lalu membungkusnya atau encapsulation menjadi struktur baru yang disebut packet atau paket, dengan menambahkan informasi penting seperti IP address pengirim dan IP address penerima.
Network layer bekerja secara connectionless, yang berarti lapisan ini hanya fokus mengirimkan paket data ke alamat tujuan tanpa perlu membuat koneksi tiruan terlebih dahulu. Urusan memastikan paket itu sampai dengan selamat diserahkan sepenuhnya pada protokol di layer atasnya, yaitu TCP. Perangkat keras utama yang menjadi penguasa di layer ini adalah router. Router bekerja secara cerdas dengan membaca tabel routing miliknya untuk menentukan jalur terbaik, best path, yang harus ditempuh oleh suatu paket data agar bisa melewati labirin jaringan global internet yang sangat luas. Di dalam ekosistem Cisco, performa network layer sangat bergantung pada protokol perutan dinamis seperti OSPF, EIGRP atau BGP yang bertugas saling bertukar informasi antar router untuk memperbarui peta jalur digital secara real time, sehingga data terhindar dari jalur yang putus atau macet, yaitu congestion. Lalu yang keempat, TCP/IP Data Link and Physical Layer. Data link layer atau layer 2 adalah lapisan yang berfungsi sebagai jembatan antara logika software di layer atas dengan perangkat keras fisik di bawahnya. Tugas utamanya adalah menerima paket dari network layer, lalu membungkusnya menjadi struktur yang disebut frame dengan menambahkan alamat fisik berupa MAC address, yaitu media akses kontrol, pengirim, dan tujuan. Perangkat utama yang merajai lapisan ini adalah switch layer 2 yang bekerja secara cerdas membaca tabel MAC address untuk memastikan data terkirim langsung ke port perangkat yang tepat di dalam suatu jaringan lokal atau LAN tanpa terjadi tabrakan atau collision. Selain itu, layer ini menjadi sub-layer LLC, yaitu Logical Link Control dan MAC yang bertugas mendeteksi jika ada kerusakan data selama proses transmisi lokal lewat kode frame check sequence atau FCS. Sementara itu, physical layer atau layer 1 adalah lapisan yang sama sekali tidak memedulikan arti dari data yang dilewatinya. Tugasnya murni hanya mengirim dan menerima data mentah dalam bentuk bit biner, angka 0 dan 1. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengonversi bit-bit biner dari data link layer menjadi sinyal fisik yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan, seperti sinyal listrik untuk kabel tembaga atau UTP, pulsa cahaya untuk serat optik atau fiber optik, ataupun gelombang radio untuk koneksi nirkabel yaitu Wi-Fi. Semua standar mekanis dan elektrikal, mulai dari bentuk fisik konektor seperti RJ45, susunan warna kabel straight atau cross, hingga besaran tegangan voltase listrik, didefinisikan secara mutlak pada physical layer ini. Dan selanjutnya, aku akan membahas encapsulation and decapsulation. Encapsulation adalah proses pembungkusan data mentah dari aplikasi dengan cara menambahkan informasi kontrol berupa header dan terkadang trailer di setiap lapisan layer jaringan. Bergerak turun dari application layer hingga ke physical layer. Proses ini bisa dianalogikan seperti mengirimkan sebuah surat. Data asli dari pengguna adalah isi suratnya. Kemudian saat turun ke layer bawah, surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop pertama ditandai dengan nomor port. Lalu dimasukkan lagi ke amplop kedua ditandai dengan alamat IP, dan terakhir dimasukkan ke kotak paket ditandai dengan MAC address, sebelum akhirnya diangkut oleh kurir berupa sinyal fisik di setiap kabel. Setiap layer hanya fokus menambahkan amplop spesifiknya sendiri tanpa mengubah isi data asli di dalamnya. Sebaliknya, decapsulation adalah proses kebalikan yang terjadi di perangkat penerima, di mana paket yang diterima dalam bentuk sinyal fisik bergerak naik dari physical layer menuju application layer. Pada proses ini, setiap layer di perangkat penerima akan membuka bungkusan header yang relevan, membaca instruksinya, mencocokkan alamatnya seperti memeriksa apakah IP atau MAC address tujuannya sudah sesuai, lalu mengelupas header tersebut untuk menyerahkan data yang bersih ke layer di atasnya. Proses pengelupasan ini terus berulang-ulang
hingga semua header tambahan hilang dan menyisakan data aplikasi asli yang siap dibaca atau diproses oleh pengguna akhir. Berikut adalah tahapan encapsulation and decapsulation, yaitu pertama-tama ada tahapan enkapsulasi, sisi pengirim atau bottom down. Yang pertama ada data atau application layer. Pengguna mengetik pesan atau meminta data, contoh request halaman web HTTP. Lalu yang kedua, segmen atau segmen, transport layer. Data besar dipotong-potong dan dibungkus dengan transport header yang berisi informasi port asal, port tujuan, dan nomor urut, TCP atau UDP. Lalu yang ketiga, paket, network layer. Segmen diturunkan lalu dibungkus lagi dengan network header atau IP header yang berisi informasi IP address pengirim dan IP address tujuan. Lalu yang keempat, frame, data link layer. Paket diturunkan lagi dan dibungkus dengan data link header dan trailer yang berisi MAC address serta sistem deteksi error atau FCS. Lalu yang kelima, bit, physical layer. Frame diubah menjadi aliran biner 0 dan 1, lalu dipancarkan menjadi sinyal listrik atau cahaya atau gelombang radio ke media kabel atau udara. Lalu, tahapan dekapsulasi sisi penerima atau up bottom. 1. Perangkat penerima menangkap sinyal di physical layer dan mengubahnya kembali menjadi bit biner. Lalu yang kedua, data link layer memeriksa FCS untuk memastikan tidak ada data yang rusak, membaca MAC address tujuan apakah cocok dengan miliknya, lalu mengelupas header frame. Lalu yang ketiga, network layer memeriksa IP address tujuan apakah cocok, lalu menentukan apakah paket perlu di routing ulang atau diadopsi, lalu mengelupas header IP. Lalu yang keempat, transport layer memeriksa nomor port tujuan untuk mengetahui aplikasi mana yang berhak menerima data ini, menyusun kembali potongan data, lalu mengelupas header transport. Lalu yang kelima, application layer menerima data yang sudah bersih dari segala macam header jaringan dan menampilkannya di aplikasi pengguna, misalnya muncul di Google Chrome. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, udah nggak penasaran kan soal networking model? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.